Bayangkan kamu punya bisnis kecil jualan makanan atau fashion, tiba-tiba viral di media sosial, omset naik drastis, dan pesanan datang dari seluruh Indonesia. Sounds cool kan? Dan halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Nama saya Topi Supriyatna. Saya merupakan mahasiswa dari STIE Gema Widya Bangsa. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super penting dan dekat banget dengan kehidupan kita, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut dengan UMKM. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana UMKM bisa menjadi pilar ekonomi Indonesia, yuk kita bahas. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM itu terbagi menjadi 3 kategori, guys. Nah, yang pertama ada usaha mikro, yaitu usaha dengan modal di bawah sebesar 50 juta rupiah dengan omset sebesar 300 juta rupiah per tahun. Seperti apa sih contohnya? Contohnya yaitu seperti pedagang kaki lima, usaha rumahan seperti jualan keripik atau kue, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada usaha kecil, yaitu dengan modal sebesar 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dengan omset sebesar 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Contohnya seperti toko kelontong, restoran kecil, bengkel motor, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu usaha menengah, yaitu usaha dengan modal di atas sebesar 500 juta rupiah dengan omset bisa sampai sebesar 50 miliar rupiah. Contohnya seperti restoran besar, pabrik konveksi, ekspor produk lokal, dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya UMKM itu bisnis yang dimulai dari kecil, tapi kalau dikelola dengan baik bisa jadi gede banget. Bahkan beberapa perusahaan besar yang kita kenal sekarang itu dulunya adalah UMKM. Nah, jadi kenapa UMKM itu penting banget buat ekonomi Indonesia? Ada beberapa alasannya, guys. Nah, yang pertama ada penyerap tenaga kerja terbesar. 97% dari total tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM. Yang kedua, penyumbang PDB yang besar. UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB kita. Lalu yang ketiga yaitu mendorong inovasi dan kreativitas. UMKM sering banget menciptakan tren bisnis baru, dari jajanan viral sampai ke fashion unik. Contohnya nih, ada di brand Erigo yang awalnya cuma usaha kecil di Bandung, sekarang menjadi brand fashion yang bisa tembus ke New York Fashion Week. Mana keren banget kan? Nah, tapi meskipun punya banyak peran penting, UMKM juga punya tantangan besar. Apa saja sih? Nah, yang pertama ada modal terbatas. Banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman karena kurangnya adanya jaminan. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap digital. Masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan pemasaran online. Lalu yang ketiga, sulit bersaing dengan produk impor. Barang impor lebih sering murah, jadi UMKM lokal harus punya strategi khusus. Misalnya, banyak pengrajin batik di Solo nih. Pengrajin batik Solo dan Pekalongan kesulitan menjual produknya karena batik printing impor lebih murah. Tapi mereka bisa tetap bertahan dengan fokus ke kualitas dan branding. Nah, lalu gimana caranya biar UMKM bisa berkembang dan bersaing? Nih, ada beberapa solusinya. Yang pertama, bantuan pemerintah. Program kredit usaha rakyat atau KUR buat modal usaha. Lalu yang kedua, transformasi digital. UMKM harus go online dari jualan Shopee, Tokopedia, sampai ke TikTok Shop. Lalu yang ketiga, pelatihan bisnis. Banyak pelatihan gratis dari pemerintah dan startup untuk mengembangkan UMKM. Lalu yang keempat, yaitu kemitraan dengan perusahaan besar.
Contohnya seperti UMKM kopi bisa bermitra dengan Starbucks buat menjual biji kopi lokal. Salah satu contoh suksesnya yaitu adalah kopi kenangan yang awalnya cuma kedai kopi kecil, sekarang jadi brand kopi yang mendunia. Begitu. Nah, jadi kesimpulannya, UMKM itu adalah pilar utama ekonomi Indonesia. Tanpa adanya UMKM, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan ekonomi bakal lesu. Tapi dengan adanya dukungan yang tepat, UMKM bisa berkembang dan bersaing di pasar global. Nah, buat kamu yang punya ide bisnis, jangan takut buat mulai dari hal kecil, manfaatkan digital marketing, dan teruslah belajar. Nah, saya Tepi Supriyatna dari SIG Widya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share kepada teman-teman kalian biar lebih banyak orang paham tentang UMKM ini. Sampai jumpa di video berikutnya.